Halo para penggemar dan pecinta Kiprofis, sebelum kita bahas soal, saya berikan dulu kisi-kisi Smith Age tahun 2006 ya. Yang pertama ada mekanika. Nah, mekanika itu terdiri dari kinematika, GLB, gerak parabola, kemudian ada dinamika. Dinamika itu mengenai hukum Newton tentang gerak, kemudian ada gaya gesek dan gaya gravitasi. Kemudian ada dinamika rotasi, momen gaya, momen inersia, titik berat, hukum kalahan momentum sudut. Kemudian ada usaha energi dan momentum, hukum kalahan energi mekanik, impuls dan tumbukan. Kemudian ada termo dan fluida ya, maksudnya dan ini. Fluida itu ada fluida statis, hukum Archimedes, tekanan itu statis. Kemudian ada fluida dinamis, persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli. Termodinamika itu hukum 1 termo dan 2 gas ideal siklus Carnot. Kemudian yang ketiga ada gelombang dan optik ya. Nah, gelombang dan optik itu ada gelombang mekanik, yaitu gelombang berjalan, gelombang stasioner dan bunyi, optik, pemantulan, dan biasan cahaya, serta alat-alat optik seperti lensa dan cermin. Listrik magnet yang keluar adalah hukum Coulomb dan potensial listrik, listrik dinamis, hukum Ohm, hukum Kirchhoff, rangkaian arus arah DC, dan daya listrik. Induksi magnet, medan magnet di sekitar kat berarus, kayak Lorentz. Induksi elektromagnetik hanya hukum Faraday yang keluar. Jadi ini Faraday ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas soal yang berurusan dengan optik ini ya. Nomor 1, kakek Arman tak dapat melihat dengan jelas lebih dekat 50 cm di depan mata dan lebih jauh 500 cm di depan mata. Agar dapat melihat layaknya mata normal, maka ia harus memakai kacamata bifokal dengan kuat lensa masing-masing berapa. Bifokal itu maksudnya gini, digunakan untuk melihat jauh dan dekat. Kalau melihat dekat, ini bagian bawah harus lensa positif ya. Nah, ini lensa positif, sedangkan yang atas untuk melihat jauh, untuk rabun jauh, ini harus negatif yang atas. Oke, jadi kalau begitu, perhatikan di sini diketahui dalam soal, dia tak dapat melihat dengan jelas lebih dekat dari 50 cm, itu berarti titik dekatnya atau punktum proksimumnya adalah 50 cm gitu ya. Nah, sedangkan tidak bisa melihat lebih jauh dari 500 cm, berarti itu adalah punktum remotum, titik jauhnya, yaitu 500 cm itu. Nah, kalau mata normal atau emetrop, jadi mata normal itu adalah mata yang titik dekatnya atau punktum proksimumnya adalah 25 cm. Begitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita ditanya berapa kuat lensa yang bagian bawah, jadi yang bawah ini adalah untuk rabun dekatnya ya, rabun dekat, sedangkan yang atas ini untuk rabun jauhnya gitu, rabun jauh. Nah, kalau rabun dekatnya, rabun dekat ini harus pakai lensa positif. Kalau kita rumuskan ini jarak baca normal ya, nanti rumusnya P sama dengan 4 dikurangi dengan 100 per Sn ya. Nah, Sn itu adalah titik dekat mata. Jadi 4 min 100, di situ Sn-nya adalah 50. Jadi kalau begitu ini 4 dikurangi dengan 2. Berarti kalau begitu ini plus 2 dioptri gitu. Ini bagian yang bawah. Nah, untuk membenarkan rabun jauhnya ya. Nah, untuk yang bagian atas rabun jauh, kuat lensa yang harus dipakai adalah min 100 per PR, punktum remotum, titik jauh. Jadi 100 PR-nya harus satuan senti ya di sini. Jadi 500 kita coret aja min 1/5. Min 1/5 berarti min 0,2 dioptri. Jadi yang bawah plus 2 dioptri untuk membaca, yang atas min 0,2 dioptri ya. Jadi bagian yang atas min, yang bawah itu positif. Jadi jawaban yang tepat berarti apa? B ya. Nomor 2 berkaitan dengan loop. Seorang tukang arloji mengamati mesin arloji dengan menggunakan loop yang kuat lensanya diketahui 10 dioptri. Anggaplah mata tukang arloji normal dan jarak loop ke mata terlampau dekat. Jika jarak loop ke mesin arloji adalah 10 cm, maka perbesaran anguler yang diperoleh. Perbesaran anguler berarti perbesaran sudut. Nah, sudah diketahui dalam soal kuat lensanya adalah 10 dioptri ya. Kemudian jarak loop ke mesin arloji itu berarti jarak benda ke lensanya, yaitu 10 cm. Yang ditanyakan adalah perbesaran anguler. Oke, kita bisa mencari fokusnya ini. Fokus daripada loop ini. Nah, lensa positif ini ya.
Fokusnya itu bisa kita cari pakai rumus ini 100 per F, tapi nanti F-nya satuannya senti di sini ya. Jadi ini P-nya 10 dioptri, kemudian 10, fokusnya bisa dicari. Berarti kalau begitu ini fokusnya dapatnya 10, satuannya adalah sentimeter. Ternyata di sini jarak benda ke lensa loop ini sama persis dengan jarak fokusnya. Jadi jarak fokusnya berarti 10 cm. Berarti kalau begitu melihat bayangan tanpa akomodasi gitu ya, tanpa akomodasi. Jadi bayangannya di jauh tak hingga untuk mata normal. Sehingga kalau kita mencari perbesaran anguler ya cukup tulis Sn per F, di mana Sn itu adalah titik dekat mata normal. Kalau matanya ini normal, maka Sn-nya sudah pasti 25 cm. Jadi ini 25, kita bagi fokusnya 10, berarti dapat 2,5 kali. Inilah perbesarannya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 3, sebuah cermin cekung yang punya jarak fokus 16 cm membentuk bayangan nyata dengan perbesaran 4 kali. Jarak bayangan terhadap benda adalah. Jadi ini cermin cekung itu cermin yang positif ya. Jadi fokusnya bertanda positif. Kemudian perbesaran nyata 4 kali. Berarti positif ya. 4. Karena nyata, kalau maya negatif. Jarak bayangan terhadap benda. Jadi saya namakan D aja. Ya, berapa jarak bayangan terhadap benda. Nah, oke, sekarang perhatikan M itu adalah S aksen dibagi S ya. M-nya itu 4, sehingga S aksennya per S itu dapat S aksennya 4 kali S. Kita tahu bahwa untuk cermin cekung akan berlaku bahwa 1 per F itu adalah 1 per S aksen gitu. Jadi ini 1 per 16, 1 per S aksennya itu 4 kali S. Kita samakan penyebutnya aja, berarti ini kan 4S. Jadi kalau begitu ini berapa? Nah, yang atas 4 ya. Ini 1 gitu kan. 1 per 16. Jadi 4S sama dengan 16 kali 5. Berarti S-nya adalah 16 kali 5 dibagi 4. Berarti 4 kali 5. Berarti 20 cm. Jangan senang dulu, 20 cm itu adalah jarak benda ke cermin cekung. Jadi kalau saya gambarkan kira-kira demikian. Nah, ini titik vertek, titik fokus, ini pusat kelengkungan. Jadi fokusnya tadi 16 di sini ya. M itu 2 kali F nanti di sini. Jadi ini 32. Jadi letak bendanya itu di ruang berapa? Ini kan ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 itu ada di belakang cermin. Ini bagian yang kusam ya, yang mengkilap, yang depan itu bagian yang ini. Oke. Jadi kalau begitu bendanya itu kira-kira di sini, di ruang 2 bendanya gitu. Nah, bayangannya di mana? Ya kita cari. S aksen itu adalah M dikalikan S. Ini kan, ini rumusnya. Jadi S aksen itu M kali S. Jadi M-nya itu kan udah tahu itu 4. S-nya adalah 20, berarti 80 cm kan gitu. Nah sekarang perhatikan. Ini S aksen 80 cm, artinya kalau ini bendanya, ini kan benda tadi ya, di sini benda. Bayangannya 80 cm dari cermin, dan ini positif, berarti bayangan memang nyata. Sesuai dengan soal tadi, memang bayangan nyata kan. Nyata itu ada di depan cermin, berarti lebih besar dari 32, 80, berarti bendanya di ruang 3. Ya, kira-kira di sinilah ya, saya gambar di ruang 3 sini, sebenarnya jauh di sana ya. Nah ini bayangan, tapi yang ditanyakan kan ini. Yang ditanyakan adalah jarak antara benda dengan bayangannya. Ini yang ditanyakan, D. Nah, padahal kita tahu di sini ini kan S. Yang ke sini apa? Tadi S aksen. Berarti kalau begitu D itu apa? Ya S aksen dikurangi S. S aksennya berapa? 80. S-nya 20. Berarti hasilnya kan 60 cm. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah C. It's very easy. Nomor 4, cahaya merambat dari medium berindeks bias N1 ke medium berindeks bias N2. Cepat rambat cahaya, frekuensi, dan panjang gelombang cahaya di medium 1 masing-masing. V1, F1, dan lambda 1. Sedangkan medium 2, V2, F2, dan lambda 2. Jika N1 kurang dari N2, maka hubungan yang benar di bawah ini adalah bagaimana? Perhatikan, kalau N1 lebih kecil, berarti ini medium lebih renggang. Medium lebih renggang, ya kan?
Nah, kalau ini berarti N2 lebih besar, berarti medium yang lebih rapat. Medium lebih rapat gitu ya. Jadi cahaya ini merambat dari N1, medium N1 yang lebih renggang ke lebih rapat. Nah, kalau saya gambarkan kira-kira demikian. Misalkan aja di sini garis normal, kemudian ada sinar datang, anggap aja ini dari udara ke air. Bisa kan? Udara misalnya yang atas lebih renggang, ini N1. Nah, sedangkan air lebih rapat, ini N2. Nanti dibiaskan mendekati garis normal seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kecepatan cahaya di medium N1 itu V1, di medium 2 yang lebih rapat itu V2. Nah, perhatikan di sini bahwa dalam soal itu N1 lebih kecil daripada N2. Artinya lebih renggang udara daripada air kan. Jadi kalau N1-nya itu lebih renggang, pasti V1-nya akan lebih besar. Ya kan? Akan lebih besar kecepatan cahaya di medium udara daripada di medium air gitu. Karena udara kan molekulnya renggang, jadi cahaya merambat dengan sangat lancar. Tapi kalau di air banyak mendapat hambatan karena molekulnya rapat, kan gitu. Nah, sekarang perhatikan baik-baik bahwa kalau kita lihat rumus frekuensi cahaya itu kan V per lambda. Ini untuk semua gelombang pasti begitu ya. Nah, padahal F-nya ini tidak berubah, F-nya itu selalu tetap. Jadi kalau begitu V bisa dirumuskan apa? F kali lambda. Kalau F-nya tetap berarti V ini sebanding dengan lambda. Gitu kan ya. Artinya kalau V-nya lebih besar, lambdanya juga lebih besar. Nah, ini V1 lebih besar kan? Berarti lambda 1 lebih besar daripada lambda 2. Gitu kan? Kalau frekuensinya sama, tidak berubah ya. Jadi dalam pembiasan cahaya yang tidak berubah satu-satunya frekuensi. Kecepatan sama lambdanya yang berubah begitu ya. Jadi kita lihat di sini jawaban yang A itu V1 lebih kecil dari V2. Salah ya. Kemudian yang B itu lambda 1 lebih besar dari lambda 2 harusnya. Salah juga. Ini juga salah ya, harusnya sama. Frekuensi harusnya sama, ini juga salah. Berarti yang benar itu adalah lambda 2 lebih kecil dari lambda 1. Benar ini. Lambda 2 lebih kecil dari lambda 1. Berarti jawaban yang tepat adalah E. It's very easy problem, not complicated. Semoga bermanfaat.